Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat kan? Nah, materi kita sekarang bab sholat jenazah. Akan tetapi, dikarenakan sekarang kita masih berada dalam kondisi pandemi ini, maka kita belajar menggunakan media daring atau online. Serta nanti Ibu akan men-share materi kita menggunakan media audio visual serta menggunakan metode eksperimen. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Di dalam Islam, menyolatkan orang yang meninggal hukumnya fardu kifayah. Artinya, ketika salah seorang di suatu tempat sudah melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Meski demikian, melaksanakan sholat jenazah tetap merupakan suatu anjuran bagi setiap muslim. Dilansir Risalah Tuntunan Sholat Lengkap dari Muhammad Rifai, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam sholat jenazah, yaitu yang pertama, sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang kedua, mayat sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayat sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali kalau sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Sebelum melanjutkan ke rukun sholat, di sini terdapat perbedaan antara posisi jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, yakni jika jenazah laki-laki, maka posisi imam berada di kepala jenazah, sedangkan jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam ada di tali pusar jenazah. Lalu, dalam melaksanakan sholat jenazah, terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan agar sholat yang dilakukan menjadi sah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani dalam kitabnya Tausyah ala Ibni Qasim menjelaskan secara ringkas tentang rukun-rukun dalam melaksanakan sholat mayit yang berjumlah 7. Berikut penjelasannya. Yang pertama, niat. Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakan niat pada sholat fardu. Adapun terdapat perbedaan antara niat laki-laki dan niat perempuan, yakni terdapat pada lafal hadza, yang mana jika niat untuk sholat jenazah laki-laki yakni usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratil fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk sholat jenazah perempuan yakni usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratil fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan berdiri bagi yang mampu, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan sholat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat pada sholat 5 waktu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram. Maka, sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. Disunahkan ketika membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak, persis seperti yang dilakukan tatkala sholat 5 waktu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan secara takbir pertama. Sebaiknya dalam membaca surat Al-Fatihah agar suara dilirihkan, sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya, meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari. Disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul Ash'ash, pendapat terkuat.
tapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca sholawat. Bacaan sholawat ini dibaca setelah takbir kedua, minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang keenam, mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga. Adapun minimal bacaan doa ketika jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagai berikut: Allahumma ghafir lahu. Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa berikut: Allahumma ghafir laha. Dan yang ketujuh, membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat jika ia membaca doa sunnah. Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua juga berlaku dalam pelaksanaan sholat jenazah ini. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan metode eksperimen. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode eksperimen. Metode eksperimen ialah cara penyajian pelajaran di mana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Adanya penggunaan metode itu agar siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya, dapat membangkitkan siswa, dan dapat memotivasi siswa tersebut. Sebelum kita menggunakan metode eksperimen, terdapat barang-barang yang dibutuhkan, di antaranya bantal sebagai kepala jenazah, guling sebagai badan jenazah, dan boneka sebagai tangan jenazah, serta jarik sebagai tudung jenazah. Lalu, berdirinya saya di sini, saya sebagai peserta didik yang mana akan mencoba dan mempraktekkan sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah untuk laki-laki. Yang pertama adalah niat. Niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratil fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Lalu takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu takbir yang kedua membaca shalawat Nabi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir yang terakhir membaca doa. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu yang selanjutnya yakni praktek sholat jenazah untuk perempuan. Yang pertama niat. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir yang ketiga membaca doa. Allahu Akbar. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Takbir yang terakhir membaca doa. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Evaluasi pembelajaran pada bab salat jenazah ini yakni sekurang-kurangnya akan masuk pada ingatan siswa karena siswa mempraktekkannya secara langsung dan siswa akan lebih paham di mana posisi menyolati jenazah bagi laki-laki dan perempuan serta siswa akan mengetahui bacaan-bacaan dalam sholat jenazah tersebut. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Silakan dipelajari, dipahami, dan dipraktekkan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.